Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-175. Selamat mendengarkan. Alena. Gadis itu mengulurkan tangannya pada Hujan karena ia merasa bersalah melihat reaksi aneh yang ditunjukkan Hujan. Aku Alena. Namamu siapa? Tanyanya lagi. Hujan. Aku Hujan. Balasnya sambil menerima uluran tangan Alena. Baiklah, aku atau kamu yang masuk duluan? Tawar Alena dengan sangat ramah. Aku duluan, jawab Hujan cepat. Alena terkekeh, sembari mempersilakan Hujan masuk ke dalam salah satu bilik kamar mandi. 10 menit berselang, ternyata keduanya keluar secara berbarengan dari dalam toilet masing-masing, dan itu membuat Alena justru tertawa. Kamu yang sakit atau hanya mengantar yang sakit? Tanya Alena yang akhirnya berbasa basi. Aku sakit, aku yang sakit, saut Hujan pelan. Entah sakit seperti apa yang harus ia jelaskan pada gadis di hadapannya itu. Lekas sembuh ya. Semoga orang-orang di sekelilingmu selalu ada bersamamu untuk memberimu semangat dan doa. Hujan menitikkan air mata. Bayangan suaminya mendadak melintas begitu saja di pelupuk matanya. Iya, aku harus sembuh. Apa kamu mau berteman denganku? Alena mengernyitkan dahinya. Matanya melirik ke arah tangan yang terulur di hadapannya kini. Tentu. Aku suka mendapat teman baru, mari kita bersahabat. Ucapnya menerima lagi uluran tangan Hujan. Kedua gadis itu malah justru saling memeluk satu sama lain. Baru pertama bertemu, namun Hujan sudah merasa nyaman dengan Alena. Mereka yang keluar dari dalam toilet, berjalan beriringan, sambil tertawa kecil, tentu membuat Air tersentak kaget. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Tanya Air sedari tadi resah menunggu Hujan kembali. Aku gak apa-apa. Aku justru mendapat teman baru dalam toilet, serunya sambil terkekeh dalam pelukan sang suami. Kok bisa? Kirain cuma bisa ketemu sama kuman aja gitu dalam toilet, jawab Air yang merasa lucu. Alena tersenyum simpul, ia melihat pasangan di hadapannya ini begitu hangat dan manis. Aku Alena, tadi tanpa sengaja menyenggol Hujan dalam toilet dan akhirnya kami berkenalan, jelas Alena. Oh, aku Air, suami Hujan, jawabnya dengan ramah. Aku boleh temenan kan? Tanya Hujan meminta izin. Boleh sayang, apapun itu asal membuatmu nyaman dan bahagia. Air mencium kening Hujan, tepat di hadapan Alena, yang langsung membuang pandangannya karena merasa malu. Maaf, aku tak bisa menguasai diriku jika sedang bersamanya. Air yang sedang merasa tak enak hati pada Alena. Tak apa, aku hanya iri melihatnya. Hujan, yang masih berada dalam pelukan suaminya tak henti tersenyum. Ia suka dengan Alena, dan berharap mereka benar-benar bisa bersahabat. Kamu menjenguk siapa di sini? Tanya Air. Setidaknya ia harus tahu asal-usul dan latar belakang orang yang ingin berteman dengan istrinya. Aku menemani seseorang yang sakit di sini sudah lebih dari seminggu, jawab Alena yang langsung menunduk. Sakit apa? Tanya Hujan mulai penasaran. Kecelakaan mobil, tapi sudah sadar dan tinggal menunggu pemulihannya saja. Doakan agar dia cepat sembuh ya, pinta Alena sambil meraih tangan Hujan seakan ia pun meminta kekuatan. Pasti, kami akan berdoa untuk kesembuhannya dan juga kesabaranmu yang sedang menemaninya, balas Air yang masih merangkulkan tangan di bahu Hujan. Terima kasih, kamu juga lekas sembuh ya, yakin harus kuat, timpal Alena yang akhirnya juga berpamitan pada Hujan dan Air. Kemana jika aku bertemu denganmu lagi? Tanya Hujan setelah mengurai pelukannya. Cari saja di lantai 9. Atas nama siapa? Tanya Air. Rainan. Halo sahabat cerita, ini Mimin cerita mau minta bantuan dari sahabat-sahabat semua untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan sayanya lebih semangat dalam mengupload cerita novel. Mohon bantuan untuk subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe warna merah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like atau tanda jempol dan juga hidupkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang upload cerita novel terbaru. Dan jika memang bermanfaat silahkan share ke sahabat yang lain. Terima kasih dan selamat menonton cerita selanjutnya. Episode ke-176. Selamat mendengarkan. Selepas kepergian Alena, kini tinggal Air dan Hujan yang masih berdiri di depan toilet rumah sakit.
Air melirik ke arah istrinya yang masih tersenyum simpul, meski gadis itu sudah lama menghilang dari pandangan mereka. Seneng banget ya, yang punya teman baru, kata Air sambil mengeratkan pelukannya. Katanya aku harus sembuh. Air mengernyitkan dahinya saat Hujan berkata demikian, dengan tatapan kosong namun ia tersenyum penuh arti. Kamu udah sembuh, Jan. Asal kamu mau bangkit dari rasa takutmu sama dunia luar. Ucap Air yang langsung membawa tubuh sang istri ke dalam dekapannya. Aku coba. Ucapnya meyakinkan dirinya sendiri. Keluar dari rumah sakit, keduanya memilih makan malam bersama di salah satu kedai pinggir jalan yang dulu sering mereka datangi. Meski Air harus merayu dengan sangat sabar agar Hujan mau berada di tempat keramaian lagi. Kan ada aku, lagian cuma makan, siapa juga yang mau jahatin kamu, Jan, hujan deras. Ucap Air yang mulai merasa gemas dengan penolakan sang istri. Nanti makanannya ada. Hujan memilih menghela napas dibanding harus melanjutkan ucapannya. Nggak ada sayang, nanti kita pilih yang bening buat kamu ya. Rayu Air agar Hujan tak kembali menolak keinginannya. Semenjak kejadian itu, Hujan menjadi pemilih dalam makanan. Ia tak bisa melihat ada seiris cabai pun dalam piringnya. Alhasil, makanannya pun harus dipisah dari yang lain, karena jika tidak ia akan histeris meski hanya melihatnya saja. Selama 2 tahun pula, hanya lauk dan sayur berkuah yang bisa ia santap. Selebihnya Hujan akan memilih kue dan buah. Yuk turun, kita jajan aja kalau kamu gak mau makan. Es ya? Pinta Hujan dengan sorot mata memohon. Iya ajalah, yang penting kenyang. Air keluar lebih dulu dari mobil, dan setelahnya ia membuka pintu untuk Hujan. Kini pasangan suami istri yang sudah sukses melewati badai dalam rumah tangga mereka itu pun berjalan menuju salah satu meja kosong. Masih ingat kan? Hujan mengangguk sambil tersenyum simpul. Tapi beda ya, kayaknya lebih rame. Jawabnya sambil mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Suka? Tanya Air yang dari tadi memegang tangan istrinya, yang mungkin saja akan mendadak merasa takut. Suka, tapi ini terlalu ramai. Ya udah, besok malam kita makannya di kuburan yang sepi gimana? Kode Air sambil menaik turunkan alisnya. Kamu aja, aku sih mendingan tidur. Saut Hujan yang mendekatkan duduknya. Air yang sudah lebih dulu memesan makanan langsung meraih ponselnya di saku celana. Ia mencoba meminta tolong sekretarisnya untuk mencari tahu gadis yang Hujan temui di toilet rumah sakit, karena ia tak ingin keselamatan istrinya kembali terancam seperti dulu. Cukup sekali baginya melihat Hujan dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dan ia tak ingin usaha dan rasa sabarnya menjadi sia-sia karena orang yang salah lagi. Banyak banget ya yang pacaran. Kita juga lagi pacaran kan? Kekeh Hujan yang memang di sekeliling mereka lebih banyak pasangan muda-mudi. Iya, tapi pacaran kita halal, sahutnya dengan senyum menggoda. Sama aja, cetus Hujan sambil mencibir. Bedalah, kakak halal ciumin kamu kayak gini nih. Ucapnya lagi sembari menangkup wajah Hujan, lalu diciuminya tanpa ampun bertubi-tubi. Udah malu diliatin orang, nanti mereka iri, kata Hujan di sela gelak tawanya karena menahan geli. Sengaja, kok gitu? Tanya Hujan mengernyitkan dahinya. Karena aku tak akan membuatmu iri pada wanita lain, justru aku akan membuat wanita lain iri padamu saat kamu mendapatkan perlakuan spesial dariku.